Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pernikahan antar agama. Yang pertama yaitu pernikahan antar agama menurut sudut pandang Islam. Islam itu memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati dan diindahkan. Pernikahan adalah melaksanakan suatu akad untuk menjalin suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah. Pemilihan pasangan suami atau istri merupakan sesuatu hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk rumah tangga. Karena apa? Karena kekuatan bangunan rumah tangga itu sangat tergantung pada suami dan istri sebagai pilar utamanya. Pilar ini harus kuat agar bangunan itu tetap berdiri dengan kokoh dalam menghadapi semua persoalan kehidupan. Kekuatan itu tidak terletak pada kecantikan dan ketampanan, karena keduanya akan pudar seiring berjalannya waktu, dan keduanya itu bersifat relatif, bukan pula pada harta kekayaan, karena harta kekayaan itu sangat mudah datang dan pergi, dan bukan pula karena kedudukan dan status sosial. Karena ini juga akan berubah sejalan dengan perubahannya yang terjadi di masyarakat. Kekuatan pilar utama itu akan ditemukan pada kekuatan iman dan ketaatan dalam menjalankan tuntunan Allah. Oleh karena itu, tuntunan pertama dan utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Rasulullah SAW mengingatkan agar seorang muslim dalam menentukan pilihan jodoh tidak tertipu oleh hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi harus memperhatikan keimanannya. Pernikahan beda agama diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi oleh orang musyrik sampai mereka beriman, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikina hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Abu Ja'far berkata, maksud Allah dalam firman tersebut yaitu Allah telah mengharamkan kepada orang mukminah untuk menikah dengan laki-laki musyrik dari golongan syirik apapun. Maka wahai orang yang beriman, janganlah kamu menikahkan wanita mukminah dengan mereka, karena hal itu diharamkan bagi kalian. Dan jika kamu nikahkan mereka dengan seorang budak yang beriman kepada Allah, membenarkannya dan Rasulnya, dan apa yang datang dari sisi Allah lebih baik bagi kalian daripada menikahkan mereka kepada orang yang musyrik meskipun dia itu memiliki nasab dan kedudukan yang mulia, dan kalian kagum dengan kedudukan tersebut. Perkawinan dengan orang musyrik itu dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka tegas Allah melarang untuk mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan kita umat Islam ke dalam bahaya dunia dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat kelak. Sedang ajaran Allah itu kepada orang-orang yang mukmin selalu membawa kepada kebenaran dan kebahagiaan yang bisa membawa kita masuk surga di akhirat. Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak hanya merupakan larangan agama, tetapi juga telah dilarang oleh undang-undang. Namun demikian, tidak sedikit umat Islam di Indonesia dengan berbagai alasan telah melakukan
perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan berbagai alasan mereka. Semua ulama mayoritas sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan antar agama ini sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Setidaknya karena ada 3 alasan. Yang pertama yaitu melanggar hukum agama. Al-Quran dengan tegas melarang pernikahan seseorang muslim atau muslimah dengan orang yang musyrik atau kafir, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang telah dijelaskan tadi. Kata al-musyrikat yang berarti perempuan musyrik, dan kata al-musyrikin yang berarti laki-laki musyrik merupakan bentuk jamak dari al-musyrik yang berarti orang-orang musyrik, yang berarti orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah dengan selainnya, atau orang-orang yang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan utama ganda kepada Allah dan kepada selainnya. Misalnya yaitu Ahlul Kitab. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 29-30 dijelaskan bahwa di antara kelompok Ahlul Kitab itu adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Uzair adalah anak Allah. Demikian juga orang-orang Nasrani yang mempercayai Isa Al-Masih adalah anak Allah juga. Inilah yang menjadi dasar bagi segolongan ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-musyrikin dan al-musyrikat dalam ayat ini mencakup Ahlul Kitab. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa haram hukumnya seseorang menikah dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akumul mu'minat idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hilla lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahum wa la tumsiku bi'isramil kawafiri was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Kutipan ayat di atas berisi sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu perempuan-perempuan kafir yang lari dari suaminya kemudian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian perempuan-perempuan yang telah memeluk Islam tersebut menjadi haram untuk kembali ke suami-suaminya yang kafir. Demikian pula suami-suaminya yang kafir tersebut menjadi haram bagi perempuan-perempuan muslim tersebut. Ayat di atas sering dijadikan landasan untuk menerangkan hukum Islam yang melarang seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Yang kedua yaitu alasannya melanggar undang-undang perkawinan. Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak dikenal dengan istilah perkawinan antar agama, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Dalam hal ini kompilasi hukum Islam atau KHI yang merupakan hasil instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dan tanggal 20 Juli 91 diperkuat oleh KMA nomor 154 tahun 91 tentang pelaksanaan Imers tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya itu, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Lalu pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di negara Republik Indonesia. Dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan, baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Yang ketiga yaitu alasannya tidak akan mencapai tujuan perkawinan. Setiap perkawinan itu pasti bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, keberkahan, mendapatkan ketenangan batin yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah sakinah. Larangan perkawinan antar agama yang berbeda itu dilatar belakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Karena jangankan berbeda agama, perbedaan budaya, latar belakang, sosial, atau bahkan perbedaan tingkatan pendidikan pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Yang biasanya itu bisa mengakibatkan seperti cekcok atau sebagainya. Artinya itu tolak ukur keberagaman seseorang adalah yang paling utama, seperti yang tercermin dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat merasakan suasana surgawi dalam rumah tangganya, karena semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya yaitu di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Yang pertama yaitu agama Kristen atau Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Yang kedua, hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, hukum Buddha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah. Yang terakhir adalah beberapa akibat pernikahan beda agama di Indonesia, yaitu selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki di dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang berkepanjangan di belakang hari. Seperti yang pertama yaitu melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya. Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak perempuan ini beragama Islam, sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwakilkan oleh bapak. Apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah, maka pernikahan anak tersebut dianggap tidak sah, dan pernikahannya yang tidak hanya akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah, alias bisa dikatakan seperti zina. Yang kedua, terputusnya hak waris. Dalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan yaitu terputus hak warisnya, yaitu berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini yang bisa menimbulkan konflik atau perebutan harta waris yang berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga. Dan yang terakhir yaitu membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Karena biasanya orang tua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya, seperti ibunya Islam, bapaknya Kristen. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka, sebab yaitu bisa menyebabkan seorang anak yang belum mencapai kematangan berpikir dan tidak memiliki wawasan keagamaan sesungguhnya akan membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal inilah yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan akan selalu diliputi keraguan. Yang kedua itu beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh seorang anak dari pasangan berbeda agama ketika mereka mempertimbangkan perasaan salah dari orang tuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ikut ibunya. Dia itu pasti bingung. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orang tua memberi kebebasan terhadap anak yang akan merasakan kebimbangan dalam menentukan pilihannya.
Lalu yang paling dikhawatirkan adalah karena selalu diliputi oleh kebingungan dan ketidakpastian, pada akhirnya anak akan merasakan masa bodoh terhadap agama. Mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.